Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aprilianti dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Untuk hari ini, kakak akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik ambil sikap doa dan kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca siswa dapat mengenal Ahmad Soebardjo dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur budaya dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai identitas suku bangsanya dengan penuh tanggung jawab. Ada yang tahu tidak apa kepanjangan dari BPU-PKI? Ya, benar sekali. Kepanjangan dari BPU-PKI adalah selanjutnya, PPKI. Ada yang tahu tidak apa kepanjangan dari PPKI? Ya, benar sekali. Kepanjangan dari PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proses dalam pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 4. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang melalui pembahasan secara musyawarah. Sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga, tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Lalu, sidang PPKI yang kedua, PPKI melanjutkan pekerjaan guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara. Dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia.
PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta, yang tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukannya, yaitu Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR. Kemudian yaitu pensiunan Mayor Kenil Oerit Soemarjo dari Yogyakarta yang bertugas untuk membentuk tentara kebangsaan, yaitu pada waktu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 sebelum diamandemenkan. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Nah, berikut ini adalah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 25 Maret 1907. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Kemudian ia juga bersahaja, peran yang menonjol. Ia ini ketika ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjadi penengah antara golongan muda dengan golongan tua ketika akan menentukan waktu proklamasi. Adik-adik, Ahmad Soebardjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaan, yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati bahwa kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini berasal dari kutipan oleh ketika Piagam Jakarta. Oke adik-adik, dalam berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dalam kesatuan bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Nah, perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa.
Kita harus bangga termasuk suku-suku tersebut mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut jelas dalam unsur-unsurnya. Unsur budaya yang ada di negara kita antara lain ada yang pertama, religi atau kepercayaan yang berbeda-beda. Setidaknya ada 6 agama di Indonesia yang diakui. Yang kedua, mata pencaharian. Ada banyak wilayah Indonesia, dari masing-masing wilayah itu pekerjaannya itu berbeda-beda. Yang ketiga, teknologi dan perawatan. Banyak sekali ditemukan teknologi dan peralatan yang terbaru di Indonesia. Kemudian yang keempat, kesenian. Kesenian pun antara daerah dan suku ini berbeda-beda kebudayaannya. Yang kelima, pengetahuan. 6. Sistem kemasyarakatan. Dan yang terakhir, 7. Bahasa. Setiap daerah biasanya Indonesia ada bahasanya sendiri-sendiri, akan merasa kaya akan unsur budaya. Adik-adik, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, selamat sampai jumpa di hari kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.